Hari ini Komisi Pemilihan Umum melanjutkan tahapan penghitungan suara secara nasional untuk tingkat provinsi. Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur dijadwalkan melakukan rapat pleno terbuka hari ini di hari ke-14 rekapitulasi suara nasional. Sebelumnya sebanyak 9 provinsi telah selesai melakukan rekapitulasi suara, antara lain Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Tengah. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran tercatat unggul dari seluruh hasil rekapitulasi di 9 provinsi dengan perolehan lebih dari 29 juta suara. Menyusul pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud dengan perolehan lebih dari 11 juta suara dan pasangan nomor urut 1, Anies Muhaimin sebanyak 6,6 juta suara. Dan untuk mengetahui informasi terkini soal rekapitulasi tingkat nasional untuk di provinsi, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, selamat sore. Artinya sampai saat ini sudah ada berapa provinsi yang sudah selesai dihitung oleh KPU? Iya Cindy, kalau misalnya melihat daripada proses yang berlangsung hingga hari ini di KPU, ini nampaknya untuk sidang atau rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat nasional ini sedang dikebut oleh KPU Pusat. Lantaran kalau nanti batasnya rekapitulasi suara ini maksimal tanggal 20 Maret 2024 itu sudah harus penetapan hasil, artinya masih ada sekitar 7 hari lagi proses rekapitulasi suara itu berlangsung. Dan hari ini kenapa saya tadi sempat bilang bahwa proses rekapitulasi suara ini dikebut, karena sidang pleno yang biasanya digelar di satu tempat ini di 2 lokasi berbeda. Dan hingga hari ini per tanggal 13 Maret 2024 baru ada 11 provinsi yang rekapitulasi suaranya sudah selesai diproses. Artinya dari 38 provinsi masih ada sekitar 27 provinsi lagi yang ini harus segera diselesaikan sebelum nanti penetapan hasil yang kalau melihat aturan PKPU nomor 5 2024 tenggat waktu ini harus diumumkan ke publik pada tanggal 20 Maret 2024. Nah, kemudian kalau misalnya membahas mengenai bagaimana proses rekapitulasi yang saat ini sedang berjalan di KPU Pusat, hari ini memang rencananya dari 2 panel atau 2 sidang terbuka, ini ada 8 provinsi yang kemudian akan direkapitulasi suaranya. Kalau yang tadi sudah selesai hasilnya juga sudah diumumkan ke publik dari proses sidang, ini sudah ada provinsi DKI Jakarta, kemudian juga Kepulauan Riau dan NTT. Dan saat ini yang Anda lihat di belakang saya ini sedang sidang pleno terbuka rekapitulasi hasil di panel A, khususnya untuk merekap atau melihat bagaimana proses perhitungan suara berjenjang yang sebelumnya sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, yang menarik di sini dari sejumlah proses sidang yang sudah berlangsung di KPU Pusat, setidaknya sudah ada 11 provinsi seperti yang tadi saya katakan sudah selesai. Dan kemudian yang menarik adalah tadi ini Provinsi DKI Jakarta juga sudah selesai melakukan rekapitulasi suara. Di mana kalau misalnya kita melihat daripada Pilpres atau pemilihan presiden, suara yang kemudian diperoleh dari masing-masing pasangan calon dimenangkan oleh pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya tipis sekali dengan pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Katakanlah paslon Prabowo Gibran ini mendapatkan suara sebesar 2.692.011 suara. Kemudian pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan di posisi kedua dengan jumlah suara 2.653.762. Kemudian baru disusul oleh pasangan calon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang mendapatkan 1.115.138 suara. Dan menarik sebelumnya kalau melihat peta Pulau Jawa ini sebenarnya Pulau Jawa ini menjadi ceruk suara terbesar yang diharapkan oleh para paslon. Kalau tadi saya membahas suara perolehan yang terdapat di DKI Jakarta, ini juga hampir sama bahwa pasangan Prabowo Gibran ini seolah mendominasi, katakanlah dari suara atau rekapitulasi yang sudah dilangsungkan di Provinsi Jawa Tengah. Pasangan calon
nomor urut 2 Prabowo Gibran ini mendapatkan suara sebesar 12.096.454 suara. Kemudian baru disusul oleh pasangan calon dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 7.827.335 suara dan pasangan calon Anies Muhaimin yakni yang mendapat 2.866.373 suara. Kemudian Sabtu lalu ini juga suara yang didapati dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, lagi-lagi nomor 02 mendominasi mendapatkan suara 1.269.265. Kemudian yang menarik di sini adalah paslon dari Ganjar Mahfud MD bersama dengan Anies Muhaimin ini seolah berkompetitif begitu ya untuk angkanya. Posisi kedua ini disusul oleh Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 741.220, kemudian disusul oleh pasangan Anies Muhaimin dengan perolehan suara 496.280. Nah, ini adalah perolehan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tapi bagaimana dengan perolehan suara dari tingkat legislatif? Nah, ini yang menarik, Cindy dan juga saudara, kalau tadi diumumkan oleh KPU RI oleh komisioner begitu ya, bahwa di pemilihan legislatif DPRD tingkat DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sendiri rasa-rasanya yang bisa memperoleh suara ini dari PDIP ini kelihatannya digeser oleh PKS. Katakanlah PKS per hari ini sudah mendapatkan suara 1.012.028 suara atau 16,68%. Ini kemudian menyalip PDIP yang sebelumnya juga menjadi pemenang di DKI Jakarta yang mana angkanya ada di 850.174 atau 14,01%. Dan kemudian yang di posisi ketiga ini ada Gerindra dengan prosentase 12% atau peralihan suara 728.297 di DKI Jakarta. Kalau misalnya membandingkan seluruh provinsi Jawa Tengah yang kemudian rekapitulasi suaranya sudah berhasil dihitung, kita melirik ke Jateng dan DIY ini masih bisa membuktikan bahwa dua provinsi ini menjadi kandang banteng karena dalam pemilihan legislatif di dua daerah ini PDIP masih nomor pertama. Katakanlah di Jateng PDIP mendapatkan suara 5.270.261, kemudian disusul oleh PKB 3.036.464 suara dan Gerindra baru di angka 2.592.886 suara. Dan yang terakhir di DIY, PDIP masih mendapat posisi pertama 25,88% atau angka rincinya ini ada 593.969 suara, kemudian disusul oleh Golkar 302.845 suara dan kemudian Gerindra 272.165 suara. Itu adalah angka-angka yang memang sekarang ini sedang dihitung oleh masing-masing saksi, dibuktikan oleh saksi, kemudian juga sedang disidangkan dalam rapat pleno terbuka oleh Ketua KPU dan kemudian didampingi oleh jajaran komisioner KPU. Nah, yang menjadi catatan adalah memang untuk tetap rekapitulasi suara ini berlangsung maksimal sampai tanggal 20 Maret 2024 ini juga menjadi rekomendasi ataupun catatan yang sebenarnya disampaikan oleh Bawaslu, mengingat sebelumnya KPU RI ini memberikan surat edaran ke sejumlah panitia pemilihan umum KPU di provinsi bahwa untuk penghitung atau rekapitulasi suara di daerah, penghitungan suara maksud kami itu bisa diperpanjang waktunya, mengingat hingga minggu kemarin masih ada 3 provinsi yang belum menyelesaikan rekapitulasi suara, yakni ada Papua Pegunungan, Jawa Barat, dan kemudian Jambi. Tapi sekali lagi Bawaslu ini mengingatkan bahwa jangan sampai melanggar undang-undang pun juga ketentuan berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2024 bahwa tenggat waktu rekapitulasi hasil perolehan suara tidak dapat diubah. Artinya per tanggal 20 Maret sekali lagi ini harus sudah diumumkan hasil dari proses pemilu 2024 kepada publik dan kemudian KPU Republik Indonesia harus menetapkan siapa yang menjadi pemenang dalam proses pemilu 2024 baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Demikian Cindy. Baik, 11 provinsi sudah dilakukan rekapitulasi dan masih mengejar sebelum tanggal 20 Maret 2024. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus.